Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diah Arum Puspitasari dari kelas 12 MIPA 2. Sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. A. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. B. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. C. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi atau penampisan arah getar medan listrik atau medan magnet sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. D. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. E. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. F. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. G. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Dan yang ke H, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu dengan frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Radiasi sinar gamma, terapi pengobatan yang tidak melibatkan sayatan pada kulit kepala untuk membuka tulang tengkorak, melainkan memancarkan ratusan sinar gamma. Berikut ini beberapa jenis gangguan pada otak yang bisa ditangani dengan pembedahan yang memanfaatkan sinar gamma. Yang pertama, tumor otak, yaitu radiasi sinar gamma mampu merusak materi genetik atau DNA dari sel tumor sehingga mampu membasmi sel tumor dan membuat tumor menyusut secara perlahan. Yang kedua yaitu arteriovenous malformation atau AVM. AVM adalah kondisi di mana terdapat gangguan pembuluh darah di otak yang menyebabkan aliran darah di otak terganggu. Yang ketiga yaitu trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia adalah kelainan pada salah satu atau kedua saraf trigeminal atau saraf yang menerima dan menyampaikan rangsangan di daerah dahi, pipi, dan rahang bawah. Yang keempat, neuroma akustik. Neuroma akustik adalah tumor jinak pada saraf di dalam telinga yang bertugas untuk menjaga keseimbangan tubuh dan fungsi pendengaran. Selain itu, operasi radiasi sinar gamma juga dapat digunakan untuk menangani tumor kelenjar pituitari atau hipofisis yang terdapat di dasar otak. Keuntungan sinar gamma untuk bedah saraf yaitu yang pertama akurat, yang kedua proses pemulihannya lebih cepat, dan yang ketiga tingkat keberhasilannya tinggi. Untuk efek samping yaitu seperti sakit kepala, mati rasa, mual dan muntah, penglihatan kabur, pusing, kelemahan pada anggota gerak, rambut rontok, kejang, pembengkakan di otak, dan lain sebagainya. Yang pertama ada gamma knife surgery atau dikenal dengan gamma knife, adalah sebuah teknologi pengobatan tumor otak tanpa perlu membedah otak. Dasar mekanisme kerja gamma knife adalah penghantaran radiasi dosis tinggi dalam satu atau lebih sesi terapi tanpa melakukan insisi sama sekali. Sejumlah 201 focused radiation beams digunakan untuk memberikan radiasi pada pasien dalam satu sesi terapi tanpa merusak jaringan sekitarnya. Yang kedua, bom nuklir. Sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Oleh karena itu, biasanya dalam perang menggunakan bom nuklir.
Jadi kesimpulannya, sinar gamma adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Sinar gamma terjadi karena terdapat proses nuklir atau subatomik lainnya, misalnya penghancuran elektron positron. Sinar gamma tidak dapat ditentukan pada sembarang tempat karena hanya dapat terjadi akibat proses nuklir atau subatomik lainnya. Manfaat dari sinar gamma terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, pertanian, pembangkit listrik, teknologi, dan lain sebagainya. Saran terkait dengan pemanfaatan sinar gamma, diharapkan kita dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga kita diharapkan dapat mengurangi efek samping dari penggunaan sinar gamma tersebut.